فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, kita lanjutkan daras-daras pagi kita sebagai bagian dari perjuangan berbekal menuntut ilmu untuk kehidupan di dunia dan kehidupan yang lebih panjang lagi di alam kubur dan jauh lebih panjang tanpa ada batas akhir di akhirat. Sebagaimana dunia perlu perjuangan, di akhirat juga perlu perjuangan, dan bekal yang terbaik adalah takwa. Dan ketakwaan dihasilkan dengan memiliki ilmu yang cukup. Baik. Hadis yang kita dapatkan, ayat yang kita bahas pada akhir pertemuan yang lalu adalah masih tentang firman Allah Ta'ala, faja'alnaha nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kalau nggak salah ini ya, alamatnya di sini. Baik. Kemudian sampai kepada ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di akhir-akhir dari pembahasan ayat ini. Wa qauluhu ta'ala wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sebagai petuah atau nasihat, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Qala Muhammad ibnu Ishaq an Dawud ibnu Husain an Ikrimah an Ibni Abbas. Kita tahu Muhammad bin Ishaq al-Qurashi, beliau Ibnu Ishaq adalah melakukan an-anah dan beliau mudallis. Maka ini tentunya perlu penguat. Wa mau'izatan lil muttaqin alladzina min ba'dihim ila yaumil qiyamah. Orang bertakwa yang mana? Yaitu orang-orang bertakwa yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Pelajaran untuk orang-orang yang datang setelah mereka agar tidak menempuh jalan kekeliruan tadi yang menyebabkan mereka dirubah wajah-wajah mereka itu menjadi qiradatan khasiin, monyet yang hina. Wa qala al-Hasan wa Qatadah wa mau'izatan lil muttaqin ba'dahum, sebagai petuah dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa setelah mereka. Intinya sama. Fayattaquna niqmatallah. Kita tahu al-muttaqin dia adalah isim fa'il, berarti menunjukkan kepada fi'il. Apa yang diinginkan di sini yaitu yattaquna niqmatallah. Mereka melindungi diri dari hukuman Allah. Wa yahdharunaha, dan menghindar darinya. Wa qala Suddi wa Atiyatul Aufi, As-Suddi dan Atiyah Ibnu Sa'ad al-Aufi tentang ayat ini, wa mau'izatan lil muttaqin qal ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang bertakwa di sini adalah umat Muhammad. Tapi ini adalah sekedar tafsir bil misal, dengan contoh. Jelas yang dimaksudkan adalah semua. Bukan hanya umat Muhammad. Umat-umat sebelum Muhammad yang mengetahui kejadian itu juga diperintahkan untuk menjadikan itu sebagai pelajaran. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, qultu al-muradu bil mau'izati hahuna zajir. Saya katakan yang dimaksudkan, yang diinginkan dengan petuah di sini adalah sebagai penghardik, penegah, pencegah. Ai ja'alna ma ahlalna biha ula'i minal ba'si wan nakal, yaitu kami jadikan sesuatu yang kami timpakan, ahlalna, yaitu kami turunkan, kami timpakan kepada orang-orang tadi yang berupa keganasan, ba's, keganasan, wan nakal, yaitu hukuman, fi muqabalati martakabuhu min maharimillah, sebagai pembalasan, muqabalah pembalasan terhadap apa yang mereka perbuat berupa perkara-perkara yang Allah haramkan.
wa ma tahayyalu bihi minal hiyal, dan tipu daya yang mereka usahakan tadi. Baik. Jadi Allah tidak mendolimi mereka, tapi mereka lah yang melakukan kesalahan dan kejahatan, sehingga timbullah hukuman yang setara dengan itu. Balasan sesuai dengan amalan. Falyahdharil muttaquna shani'ahum. Maka hendaknya orang-orang yang bertakwa menghindar dari perbuatan mereka tadi. Li'alla yusibahum ma asabahum. Agar mereka tidak tertimpa apa yang menimpa orang-orang tadi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in. Innal musyarakata fil a'mal taqtadil musyarakata fil jaza. Sesungguhnya persekutuan di dalam amalan itu menuntut adanya persekutuan di dalam balasan. Maka agar kita tidak mengalami balasan seperti balasan yang dialami oleh orang-orang tadi, jangan kita meniru mereka di dalam amalan-amalan mereka tersebut. Makanya telah menetap dalam syariat Islamiyah dengan dalil yang banyak dalam Quran dan hadis mutawatir dalam sunnah, larangan untuk menyerupai dan meniru serta mengikor kepada orang-orang kafir. Kama qala al-imamu Abu Abdullah Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali rahimahullah, haddatsana Ahmad ibnu Muhammad ibnu Muslim qala haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Shabbah Az-Za'farani qala haddatsana Yazid ibnu Harun qala haddatsana. Ini semuanya siqah kecuali yang gurunya beliau ana tidak kenal, mudah-mudahan di bawah catatan kakinya ya. Nah, tamam, disebutkan dalam catatan kaki Syekh Albani mengatakan semuanya siqat, tamam. Berarti yang gurunya Ibnu Battah juga siqah insyaallah, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Muslim. Qala haddatsana Muhammad ibnu Amr. Ini dia di tingkatan paling rendah dalam masalah kesiqahan, tapi tingkatan paling tinggi dalam masalah kesodukan. Boleh kita sahihkan hadisnya, boleh kita hasankan. An Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tartakibu martakabal yahud. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian melakukan apa yang diperbuat oleh orang Yahudi. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh Syekhul Islam dalam kitab Iqtida' Shiratil Mustaqim tentang haramnya meniru gaya hidup orang-orang kafir. Fastastahillu maharimallah bi'adnal hiyal. Lalu sehingga kalian berusaha menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan tipu daya yang paling rendah, dengan cara apapun. Na'udzubillah. Qala wa hadza isnadun jayyid. Ini sanadnya jayyid kata Imam Ibnu Katsir. Tamam. Baik, dan juga kalau tidak salah disahihkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam I'lamul Muwaqqi'in ketika membahas hadis ini. Dan juga disahihkan kalau tidak salah oleh Syekhuna Yahya ketika beliau di daras umum itu menyebutkan hadis ini. Wa Ahmad ibnu Muhammad ibni Muslim hadza wasaqahul Hafidz Abu Bakar Al-Khatibul Baghdadi. Tamam. Alhamdulillah Imam Ibnu Katsir memberikan faedah bahwasanya rawi yang boleh jadi kurang terkenal ini, boleh jadi Ahmad bin Muhammad bin Muslim ini telah disikohkan oleh Al-Khatib. Dan seringkali Al-Khatib kalau mensikohkan ini di mana? Yaitu di dalam Tarikh Baghdad. Wa baqi rijalihi masyhurun. Rawi-rawi yang lain itu semuanya terkenal. Memang untuk yang pertama ini tidak seterkenal yang lain. Dan semuanya imam insyaallah. Ala syarti sahih. Berdasarkan syarat kitab sahih. Wallahu a'lam. Sekarang masuk kepada ayat yang baru. Wa idh qala Allah Ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Kalau Indonesia bilang sapi, enggak masalah. Lembu pun dikenal di sana. Qalu atattakhizuna huzwa. Maka mereka bicara kepada nabinya tanpa adab. Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan, bahan ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari menjadi termasuk dari orang-orang yang bodoh.
Karena orang yang menyelisihi dalil dengan sengaja ini adalah orang yang jahil. Tayyib. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kata Imam Ibnu Katsir, wadhkuru ya bani Israel, dan ingatlah wahai bani Israel. Tayyib. Ini dohirnya berarti apa? Yang diajak bicara masih bani Israel, dan umat ini mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Nikmati alaikum, kenikmatanku yang aku kurniakan pada kalian, fi kharqil adati lakum, di dalam keluar biasaan yang aku berikan untuk kalian. Kharqil adah, perkara yang menyelisihi tradisi. Gimana orang yang sudah mati tahu-tahu hidup lagi, sekedar dipukul salah satu bagian dari anggota badan lembu. Ini menyelisihi tradisi sama sekali. Dan ini termasuk dalil yang menguatkan kalam Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdasi rahimahullahu ta'ala dalam Rawdatun Nadhir, dalam kitab usul fiqih itu, bahwasanya hampir semua dalil-dalil yang umum itu telah dikhususkan oleh dalil yang lain. Baik, maka di sini perlunya kita memperdalam ilmu. Jangan hanya mendapatkan satu dalil langsung kita pakai sesuka hatinya. Padahal boleh jadi hadis ini atau ayat ini telah dikhususkan dalam ayat yang lain atau hadis yang lain, atau telah dijelaskan keumuman, telah dijelaskan kemutlakannya itu atau kemubahamannya itu dalam ayat yang lain, atau bahkan sudah mansukh, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Dan kita tahu dalil-dalil menunjukkan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu merasakan kematian. Dan juga dalam dalil yang lain, yaitu apa? Mereka tidak akan kembali setelah mereka mati, mereka tidak akan kembali kepada keluarganya, tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, ada dinding pembatas sampai mereka dibangkitkan. Yaitu orang yang mati tidak mungkin akan hidup kembali. Jadi nggak perlu kita takut, oh jangan-jangan ini adalah roh nenek moyang yang kembali atau apa, hantu dan sebagainya. Nggak perlu takut itu. Yang mati dia sudah di alam kubur. Nah itu dalil umum. Nah sekarang dikhususkan dengan apa? Dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Baik. Bukan dengan karamah wali ini wali itu, tapi dengan mukjizat para nabi atau yang Allah Ta'ala kehendaki dengan dalilnya. Kalau nggak ada dalil, nggak boleh kita menetapkan itu. Yaitu ternyata ada orang yang setelah mati dia hidup lagi dengan suatu sebab yang sangat khusus di sini. Inilah yang dikatakan kharqul adah, perkara yang luar biasa, menyelisihi kebiasaan. Fi sya'nil baqarah, tentang kisah lembu itu. Wabayanil qatil, dan menjelaskan siapakah si pembunuhnya. Pembunuh, kes orang yang terbunuh itu. Manhu, siapa dia? Bisa babiha, dengan sebab lembu tersebut. Dengan sebab lembu yang Nabi Musa menyuruh mereka untuk menyembelihnya dan memukulkan ke bagian orang yang mati. Wa ihya illahil maqtul, dan Allah menghidupkan orang yang terbunuh itu. Jadi jangan sampai masuk syubhat ke Bani Israel. Inilah sebabnya kami mengagungkan dan menyembah anak lembu, karena anak lembu itu memang mampu menghidupkan orang mati. Bukan, Allah yang menghidupkan itu. Dan bahkan Allah memberikan pelajaran, lembu itu tidak layak disembah. Dia sendiri layak untuk disembelih dan dimakan. Wa nassa ala man qatalahu minhum, dan orang yang mati ini menetapkan, nassa, menetapkan siapa yang membunuh dia dari kalangan mereka, dari orang-orang yang hadir di kejadian tersebut. Baik. Sekarang dzikru bastil qissah kama qala Ibnu Abi Hatim. Penyebutan, penjabaran kisah tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsanal Hasan ibnu Muhammad ibni Sabbah. Baik. Tadi kita dapatkan guru dari siapa? Ahmad ibnu Muhammad ibnu Muslim. Siapa ini? Hasan bin Muhammad ibnu Sabbah. Baik. Karena memang ini adalah level dari sezaman dengan Imam Ahmad. Karena Ibnu Abi Hatim ini adalah anak dari Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini teman dekat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau haddatsana Yazid ibnu Harun. Nah, ini barusan kita dapatkan tadi. Yazid bin Harun juga selevel dengan Imam Ahmad. Qala amba'ana Hisham ibnu Hasan an Muhammad ibn Sirin an Abi Datas Salmani. Ini semua rawinya siqat. Cuma masalahnya adalah
sayangnya Abidah As-Salmani rahimahullah tidak menceritakan dari mana mendapatkan kisah ini. Sementara ini kejadian di alam, ini kejadian gaib, perkara yang telah lampau entah berapa ribu tahun yang lalu. Siapa yang mengabari beliau? Nah, sayangnya itu. Disebutkan dalam catatan kaki, al-isnad ila Abidah As-Salmani sahih. Memang sanadnya sahih karena rawinya semuanya sikot. Wa Abu Ubaidah hada. Tayyib, ini bukan Abu Ubaidah, abunya hilang harusnya dalam cetakan anak ada abu, yang betul enggak ada. Catatan kakinya itu. Yang betul Abidah. Abidah hada aslama fi ami fath bi ardil Yaman. Abidah ini dia masuk Islam pada tahun Fathu Mekah, yaitu Nabi masih hidup. Tapi dia waktu itu di mana? Dia di negeri Yaman. Wala suhbatalah, dia tidak memiliki persahabatan dengan Nabi, yaitu apa? Mukhadram, dari kalangan tabi'in jadinya. Kemudian disebutkan oleh muhakiknya, wa huwa minal Israiliyat allati akhadha an ba'di ahlil kitab, dan ini termasuk kisah Israiliyat yang diambil dari ahli kitab. Berarti apa? Kalau sesuai dengan isi Quran kita benarkan, kalau tidak sesuai maka diingkari. Kalau tidak jelas sesuai atau tidak sesuai maka apa? Didiamkan. Enggak masalah, berarti apa? Sekedar jadi wawasan. Apa yang beliau ceritakan di sini? Qal kana rajulun min bani Israila aqiman la yuladulah. Dulu ada seorang lelaki dari Bani Israel yang dia itu mandul. Dia tidak punya anak. Wa kana lahu malun katsir, tapi dia punya harta yang banyak. Nah, jadi fitnah bagi orang yang ingin mengincar warisan. Wa kana ibnu akhihi warisah, dan anak dari saudaranya itu yang akan menjadi ahli warisnya. Tayyib, sebentar lagi memang akan jadi ahli warisnya, tapi masalahnya dia nggak sabar, dia ingin pamannya segera mati. Na'udzubillah. Faqatalah, maka anak buah ini membunuh si paman tersebut. Summah tamalahu lailan. Lalu pada suatu malam dia memikul jasad pamannya yang telah meninggal ini. Fawada'ahu ala babi rajulin minhum. Lalu dia meletakkan jasad pamannya ini di depan pintu rumah salah seorang dari orang Bani Israel. Ini dua kejahatan. Sudah membunuh paman sendiri, lalu apa? Menuduhkan ke orang lain lagi. Summa asbaha yadda'ihi alaihim. Lalu dia masuk di waktu pagi mengklaim kematian pamannya itu terhadap alaihim, keluarga tersebut, yaitu mengklaim keluarga itu yang membunuh pamannya. Hatta tasallahu, sehingga orang-orang pun membawa senjata. Ya, orang-orang marah. Wa raqiba ba'dhum ila ba'd, sebagiannya menaiki kendaraan menuju ke sebagian yang lain. Biasa, akhirnya apa? Jadi perang antar kabilah atau antar keluarga dan sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi. Faqala dzawur ra'yi minhum wan nuha. Maka orang yang memiliki ra'yi, memiliki pendapat yang bagus, wan nuha, memiliki akal sehat, minhum dari Bani Israel mengatakan, alama yaqtulu ba'dukum ba'dah. Untuk apa sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain? Wa hadza Rasulullah fikum. Sementara ini ada utusan Allah di tengah-tengah kalian. Ia masih ada Nabi Musa. Kenapa kalian menghakimi sendiri, memutuskan perkara sendiri dan seterusnya? Masih ada ahli ilmu, harusnya kalian tanya kepada ahli ilmunya tersebut. Apalagi ini bukan calang-calang, ini adalah kalimullah Nabi Musa. Fa'atau Musa alaihi salam. Lalu mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Fadzakaru dzalikalah. Lalu mereka menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Faqal, maka Nabi Musa mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Qalu atattakhizuna huzwa. Maka mereka mengatakan, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Ada beberapa penafsiran. Boleh jadi maksudnya adalah kita sedang membahas masalah jinayah, ada orang dibunuh. Gimana Anda mengajak untuk menyembelih lembu? Apa kena mengena? Biasa orang yang jahil, dia akan cepat mengingkari apa yang disebutkan oleh ahli ilmu. Atau kemungkinan kedua disebutkan di sebagian penafsiran, yaitu selama ini Bani Israel sangat mengagungkan lembu. Gimana sekarang Musa menyuruh menyembelih lembu? Ini namanya olok-olokan. Yang betul adalah mereka ini yang jahil, harusnya taat kepada Nabi.
Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang jahil. Baik. Nah, ini adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang berilmu dikatakan berilmu, yang jahil dikatakan jahil, dan ini bukan penghinaan. Qal falau lam yu'ridu la ajastu anhum adna baqarah. Wallahu alam. Apakah qala ini kembali ke Nabi Musa ataukah kembalinya ke si pencerita, yaitu siapa? Abidah As-Salmani. Seandainya mereka itu tidak membantah ya'ridu, seandainya mereka tidak membantah atau menentang Nabi Musa, niscaya la ajza'at, Anda tadi salah baca. La ajza'at anhum adna baqarah. Niscaya lembu yang paling sederhana pun sudah sah untuk mereka. Ajza'at yaitu sah. Walakinnahum syaddadu fashuddida alaihim. Tetapi mereka bersikap keras kepada Nabi Musa, membuat Nabi Musa susah. Maka mereka pun dibalas dengan apa? Kesusahan. Tayyib. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Tayyib. Kalau kita lewati kitab tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir, kita akan dapat ribuan hujjah yang menunjukkan memang kaidah ini kaidah yang mustaqirrah, kaidah yang bersifat menetap di seluruh alam semesta. Balasan itu memang sesuai dengan amalan, kecuali kalau Allah mengampuni dan memaafkan. Wallahul musta'an. Tayyib, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.